Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembahasan tugas matematika. Di video kali ini kita akan membahas tugas 2 pada bab segi 4 dan segitiga. Kita mulai saja dari soal yang pertama. Soal yang pertama kita diminta untuk menentukan berapa keliling pada gambar tersebut. Kita lihat ada sebuah gambar persegi. Nah, di sisi-sisinya itu ada tanda seperti ini. Ini artinya sisi-sisinya sama besar. Jadi kalau sama besar atau sama panjang, ini artinya sebuah persegi atau bujur sangkar, bisa juga disebut bujur sangkar. Nah, ingat, persegi itu mencari keliling. Persegi itu sama dengan sisi ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi. Karena ada 4, atau sama dengan 4 dikali sisi. Nah, di sini diketahui luas bangun datar di atas itu 324 cm persegi. Berarti kalau luas persegi, kita ketahui luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi, atau sama dengan sisi kuadrat. Sehingga kalau diketahui luasnya 324, berarti 324 sama dengan sisi kuadrat. Berarti sisinya berapa? Sisinya sama dengan S sama dengan akar dari 324. Kita ketahui akar 324 itu 18 cm. Jadi panjang sisinya adalah 18 cm. 18 dikali 18, kalian bisa cek, itu 324. Kemudian kalau sudah dapat sisinya, berarti kita bisa cari berapa kelilingnya. Keliling sama dengan 4 dikali sisi, sama dengan 4 dikali 18. 4 dikali 18 itu sama dengan 72 cm. Jadi sudah kita dapat keliling bangun datar tersebut adalah 72 cm karena sisinya panjangnya 18 cm. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang itu 12 cm dan lebar 8 meter. Panjang 12 meter, lebar 8 meter. Jika sekeliling taman akan dipasang tiang lampu dengan jarak antar tiang 2 meter, maka banyak tiang lampu yang diperlukan adalah, jadi ada sebuah taman, anggap ini sebuah taman berbentuk persegi panjang 12, lebar 8 meter. Nah, kelilingnya itu akan dipasang lampu, berarti dibuat lampu di sini satu dengan jarak 2 meter. Tiap 2 meter dipasang lampu ini, dan seterusnya. Tiap 2 meter ya kira-kira. Ada berapa banyak lampu yang diperlukan agar semuanya sekeliling taman tersebut bisa terpasang lampu? Berapa kelilingnya? Berarti kita harus cari kelilingnya dahulu. Panjangnya 12, lebar 8. Berarti kita tulis P sama dengan 12, lebar sama dengan 8. Sehingga kelilingnya
keliling persegi panjang itu 2 dikali P tambah L. Panjang ditambah lebar. Jadi 2 dikali 12 ditambah 8. 12 tambah 8 itu 20. Jadi 2 dikali 20 sama dengan 40 meter. Itu kelilingnya. Jadi berapa banyak lampu yang diperlukan? Berarti keliling banyak tiang lampu. Itu berarti sama dengan 40 dibagi jaraknya 2 meter dibagi 2 sama dengan 40 dibagi 2 itu sama dengan 20 lampu, 20 tiang lampu. Itu dia jawabannya. Jadi kelilingnya sudah dapat 40 meter yang mau dipasang dengan jarak tiang lampu tiap 2 meter berarti 40 dibagi 2, 20 lampu. Selanjutnya soal yang ketiga. Sebidang tanah kosong berbentuk persegi panjang hendak dipasang pagar kawat. Tanah tersebut berukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Jika biaya pemasangan pagar 30.000 per meter, maka biaya diperlukan untuk pemasangan pagar seluruhnya. Berarti kita cari kelilingnya, kan panjang sama dengan 20 meter. Lebar sama dengan 15 meter. Panjang 20, lebar 15. Lalu kelilingnya, K sama dengan 2 kali P tambah L. Sama dengan 2 kali 20 tambah 15. Jadi 2 dikali 35. Hasilnya 70 meter. Nah, jika biayanya 30.000 per meter, jadi biaya seluruhnya sama dengan 70 dikali 30.000. Jadi 21 ya. 7 kali 3, 21 tambah nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2.100.000. Itu dia biaya untuk memasang seluruh pagar untuk bidang tanah tersebut. Kita lanjut ke soal yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Jika luas daerah yang diarsir itu ini luasnya 20 cm persegi, luas daerah yang tidak diarsir berarti yang putih. Oke. Nah, agar kita bisa mendapat berapa luas daerah yang tidak diarsir, kita pisah saja gambarnya satu persatu. Kita buat dahulu persegi P Q R S. Nah, di sini ini bagian yang diarsir. Oke. Perseginya, ini kan persegi ya. Panjangnya sama, sisi 10 cm. Kemudian ada satu lagi persegi panjang. Kita buat ini persegi panjang A, B, C, D. Di sini ada daerah yang diarsir. Oke, berarti luas perseginya berapa? Kita cari luas L persegi panjang. Sorry, bukan persegi panjang.
persegi P Q R S sama dengan sisi kali sisi, sama dengan 10 dikali 10, sama dengan 100 cm persegi ya. Oke, 100 kita dapat. Berarti luas persegi panjang yang tidak diarsir, luas persegi panjang tidak arsir ya, arsir sama dengan 100 dikurang 20, karena yang diarsir 20 cm ya, kurang 20. Jadi kita dapat 80 cm persegi. Itu baru persegi. Selanjutnya yang persegi panjang. Persegi panjang, panjangnya 12, lebar 5 cm. Berarti luas persegi panjang apa ini? ABCD sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 12 dikali 5, hasilnya 60 cm. Nah, itu baru luas perseginya. Nah, karena ada bagian yang diarsir, berarti kita kurangkan. Berarti luas persegi panjang tidak arsir sama dengan 60 dikurang 20. Jadi 40 cm persegi. Oke, berarti kita sudah dapat luas persegi panjang yang tidak diarsir dan luas persegi yang tidak diarsir. 80 dengan 40. Jadi luas total yang tidak arsir itu sama dengan 80 ditambah 40. Hasilnya 120 cm persegi. Itu dia jawaban untuk soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan gambar. Nilai X pada gambar di samping adalah X ini adalah bagian dari tinggi tinggi jajar genjang. Oke, kalau tinggi jajar genjang itu hubungannya dengan luas. Nah, di sini ada dua buah tinggi jajar genjang. Bisa X, bisa juga 9 cm. Dan alasnya juga bisa 8, bisa juga 5 cm. Jadi bisa kita tulis. Diketahui itu T1 sama dengan X, tinggi jajar genjang 1. A1 alas jajar genjang 1 sama dengan 8 cm. Kemudian T2 itu sama dengan 9 cm. Tinggi jajar genjang 2, karena jajar genjangnya bisa diputar ya. Jadi bisa alasnya 8, bisa juga alasnya 5. Jadi ini A2 alas yang kedua bisa 5 cm. Nah, walaupun jajar genjang diputar, alasnya berubah, pasti luasnya itu pasti sama. Berarti L1 luas jajar genjang 1 sama dengan L2. Gitu ya. Berarti luas jajar genjang itu alas 1 kali T1, alas 1 kali tinggi 1 sama dengan alas 2 kali tinggi 2.
alas 1 itu X dikali tinggi 1 itu 8. Sama dengan 5 alas 2, 5 dikali tinggi 2, 9. Jadi X sama dengan 5 dikali 9, 45 dibagi 8. Jadi X sama dengan 45 dibagi 8, itu kalau kita cari hasilnya 5,625 cm. Ini dia. X sama dengan 5,625 cm. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan gambar trapesium berikut. Tentukan nilai X. Yang A. Kemudian yang B tentukan nilai Y. Ini X, ini Y. Nah, ini mudah. Untuk menentukan nilai X itu kita lihat ini ada tanda warna biru. Hijau. Ini artinya sama panjang. Berarti ini adalah trapesium sama kaki. Berarti kakinya sama. NK sama dengan ML. Atau KN sama dengan LM. Oke. Nah, karena sama, kita bisa melihat ada sudut L 70 derajat. Berarti sudut L ini otomatis besarnya sama dengan sudut K karena sama kaki. Ingat, kalau sama kaki. Misalnya ada segitiga. Kemarin kita sudah belajar segitiga. Misal di sini sama kaki. Nah, di sini misalnya 65, otomatis di sini juga 65 karena ini sama kaki. Oke? Nah, ini juga karena di sini L 70 berarti sudut kita jawab yang A ya. Yang A, sudut K itu sama dengan sudut L. Sudut K itu X sama dengan sudut L itu 70 derajat. Kenapa? Karena sama kaki. Oke. Tentukan nilai Y yang B. Y itu ada di M, sudut M. Y itu kalau kita gambar sudut Y seperti ini. Ingat, materi kita di garis dan sudut. Oke. Nah, di sini Y, di sini 70 derajat. Nah, hubungannya ini kalau kita perpanjang. Nah, ini adalah sudut dalam sepihak. Jadi, karena dalam sepihak itu artinya sudut M ditambah sudut L sama dengan 180 derajat. Sudut M itu Y ditambah sudut L 70 sama dengan 180 derajat. Jadi Y sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat sama dengan 110 derajat. Itu dia. Dan yang terakhir, tentukan luas trapesium. Luas trapesium yang C. Luas sama dengan luas trapesium itu jumlah dua sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Jumlah dua sisi sejajar, yang sejajar itu KL dan NM. Berarti 23 ditambah 17 dibagi 2 dikali tingginya 14. Kita dapat 23 ditambah 17 itu 40 dibagi 2 dikali 14.
sama dengan 40 per 2, 20 dikali 14. Jadi sama dengan 280 cm persegi. 280 ya, 14 kali 20. Iya, 280. Oke, sampai sini pembahasan tugas 2. Bapak harap kalian bisa memahami dan mengevaluasi jawaban kalian, mana yang salah, mana yang benar, dan bisa lebih memahami bagaimana menjawab soal-soal pada materi khususnya segi 4, persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan trapesium. Sampai sini video pembahasan tugas 2. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.